Selamat pagi, selamat hari Paskah bagi saudaraku dimanapun saudara berada saat ini. Kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut memberi inspirasi, memberi spirit, memberi motivasi bagi kita untuk terus melangkah dalam kepastian iman bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, kendati pun tahun ini kita merayakan Paskah masih di dalam situasi yang sulit, pandemi COVID-19. Tetapi itu bukan berarti bahwa makna Paskah tidak ada di dalam iman kita. Kita tetap meyakini, kita tetap mengaminkan bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi umat yang percaya kepadanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di hari Paskah Kristus ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami semua bersyukur sebagai umat-Mu karena Engkau menang atas maut, Engkau mengalahkan kematian, Engkau menyatakan kuasa-Mu sebagai Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah dunia. Tuhan, biarlah kami umat kepunyaan Tuhan boleh memaknai Paskah ini, kendati pun dalam situasi keadaan yang sulit, tetapi Paskah kemenangan Tuhan dapat memberikan landasan iman untuk kami terus melangkah, kami terus berjalan bersama Tuhan yang hidup untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan rancangan kami bersama-Mu. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus agar kami mampu untuk mengerti dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup beriman kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, yang berbahagia, yang bersukacita hari ini, bacaan Alkitab bagi kita bersama terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari Paskah Kristus ini. Tuhan memberkati kita bersama
dengan firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan yang berbahagia, bersukacita, yang telah terselamatkan, dimenangkan dari kematian dan maut. Ketika berita Paskah menjadi bagian di dalam kehidupan iman kita, saya percaya tidak ada hal yang tersembunyi dari cerita kisah tentang kebangkitan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan sejak kecil, kita sudah mendengar, kita sudah memahami kisah kebangkitan Kristus ini. Namun pertanyaannya, apakah berita Paskah yang menjadi bagian di dalam kehidupan iman kita juga diyakini menjadi bagian yang memenangkan kita dari segala pergumulan dan penderitaan? Apakah berita Paskah sudah mengenyahkan rasa takut dalam hidup kita? Apakah Paskah juga menjadi berita kesukacitaan sebagaimana yang dialami oleh para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Kristus pada pagi-pagi hari itu? Saudara-saudara, dikisahkan dalam Injil sinopsis tentang peristiwa kebangkitan, dan ada beberapa versi, ada beberapa catatan-catatan yang tujuannya tentu sama, untuk mengatakan bahwa Kristus hidup, Ia tidak mati. Tetapi menurut saya, apa yang dituliskan oleh Injil Matius pada hari ini menarik untuk kita renungkan, dan juga tentunya untuk kita implementasikan, aplikasikan, kita nyatakan di dalam konteks kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Para perempuan-perempuan, murid-murid Yesus, mereka begitu mencintai Sang Guru. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, maka para perempuan-perempuan ini tidak dapat untuk merempaki Yesus, karena pada saat itu sudah memasuki hari Sabat. Oleh karena itu, pada menjelang fajar menyingsing pada awal minggu setelah Sabat, mereka telah menyiapkan rempah-rempah, mereka telah menyiapkan mur, mereka telah menyiapkan segala wewangian untuk merempaki jenazah Yesus dalam kuburnya. Dan ketika pagi-pagi sekali para perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus, maka yang terjadi adalah fenomena alam. Terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat dan besar. Dan apa yang terjadi? Gempa itu menggeserkan batu yang menutup kubur Kristus. Lalu dikatakan oleh Matius bahwa para penjaga Romawi, serdadu yang ditugaskan untuk menjaga kubur itu, ketakutan. Mereka seperti orang mati. Mereka ketakutan yang luar biasa menyaksikan fenomena itu, karena ada malaikat Tuhan yang turun dari langit, duduk di atas batu yang sudah bergeser menutupi lubang kubur. Dan malaikat itu berkata kepada para perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu di ayat yang kelima, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring." Berita Paskah, berita kebangkitan disampaikan pertama oleh malaikat Tuhan. Jadi kalau kita selama ini mengatakan bahwa para perempuan-perempuan atau para murid-murid Yesus yang pertama sekali mengatakan bahwa Kristus bangkit, Alkitab mengatakan tidak. Yang pertama mengatakan itu adalah malaikat Tuhan berdasarkan catatan Injil Matius. Kekasih Tuhan, malaikat adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Malaikat tentu tidak mungkin menyampaikan berita palsu, berita kebohongan,
berita yang tidak benar kepada perempuan-perempuan itu, bahwa Yesus yang tersalib, Yesus yang mati, sudah bangkit dan ia tidak ada di dalam kuburnya. Artinya, berita kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena yang menyampaikan pertama adalah malaikat Allah. Ketika perempuan-perempuan itu mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, maka mereka berencana untuk menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain, yang pada waktu itu ada dalam ketakutan karena gurunya, rabinya mati, disalibkan. Bahkan dalam kisah lain dikatakan bahwa murid-murid kembali kepada profesi mereka. Ada yang menjadi nelayan, ada yang kembali hidup di dalam kenormalan bersama dengan masyarakat lain. Mereka tidak lagi menggunakan identitas sebagai murid Yesus karena ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan bahwa mereka juga akan bernasib sama seperti sang guru yang mati tersalib itu. Karena itulah, pada saat perempuan-perempuan ini akan pergi untuk menyampaikan berita kebangkitan ini, berita tentang Yesus yang hidup, mereka di ayat yang ke-9 bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Dan menarik saudara, dalam catatan Matius di ayat yang ke-10, Yesus kembali menyapa perempuan-perempuan itu dengan sebuah statement, jangan takut. Ternyata keadaan pasca kematian Yesus membuat ketakutan itu menjadi sesuatu yang melekat dalam diri para murid, dalam diri para perempuan-perempuan yang mengikut Yesus, yang menyaksikan Yesus yang tersalib dan mati. Ketakutan menutup pengharapan mereka. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan membuat mata iman mereka tidak lagi meyakini apa yang Yesus katakan kepada mereka selama mereka bersama Yesus dalam pelayanan. Bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang tidak mungkin mati selamanya. Ia akan kembali ada dalam kehidupan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, setelah bertemu dengan Yesus, maka dikisahkan bahwa perempuan-perempuan itu pergi dan menyampaikan pesan baik dari malaikat maupun dari Yesus sendiri, bahwa Yesus menanti para muridnya di Galilea. Dan di Galilea itulah mereka akan bertemu dengan Kristus yang hidup. Mengapa Galilea menjadi tempat dan pilihan pertemuan pasca kebangkitan? Yesus mau menegaskan kembali. Yesus mau kembali merewind apa yang menjadi pengalaman pertama Yesus ketika ia bertemu dengan para murid dan memanggil mereka untuk mengikuti ia dalam kehidupan dan pelayanan. Maka ketika Yesus bersama-sama dengan para murid bertemu di Galilea, maka Yesus mau bilang bahwa akulah yang kamu lihat, yang kamu kenal, yang kamu temui di tempat yang sama ini ketika aku memanggil kamu. Dan sekarang aku akan mengutusmu untuk melanjutkan tugasku di dalam dunia juga dari tempat ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, berita Paskah bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, juga menjadi berita yang seharusnya menggeser ketakutan, mengenyahkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kendati pun kita hidup di dalam keadaan-keadaan yang sukar, sulit, dan mencekam hari ini. Paskah menjadi sebuah cahaya yang menerangi kehidupan kita,
bahwa fajar pagi ketika Kristus menyatakan ia hidup juga harus menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Meskipun kita hidup di dalam kekelaman dan di dalam kegelapan, di dalam ketidakpastian kehidupan menurut pikiran dan keadaan hidup kita. Paskah harus menjadi sesuatu yang membuat kita sebagai gereja dan sebagai umat Tuhan meyakini bahwa kita tidak beriman kepada Allah yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang tidak dapat memberi jaminan kehidupan bagi kita. Justru kita menyembah kepada Allah yang menyatakan bahwa ia hidup. Dari kematian, ia menunjukkan bahwa ia mampu untuk bangkit kembali. Dan ia hidup dalam kemenangan dan dalam kuasanya. Dengan kebangkitan Kristus itulah, maka iman kita juga dididik untuk juga punya kepastian pengharapan bahwa kendati pun fisik tubuh kita mati pada satu waktu, tapi roh kita tidak akan pernah mati. Roh itu yang akan dibangkitkan pada waktunya, dan roh itulah yang akan bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, kesulitan kehidupan masih menjadi bagian dalam keberadaan kita. Penyakit virus COVID-19 dan juga kesukaran-kesukaran hidup masih terus mengisi kembara hidup kita sampai hari ini. Tapi berita Paskah, berita kebangkitan, berita kemenangan Tuhan atas maut menjadikan kita harus memberi makna kepada setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Paskah harus memancarkan cahaya Kristus dalam hidup kita dan memberikan kita keyakinan bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan yang terang, adalah jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Saudara-saudaraku, mari terus melangkah bersama Kristus. Mari terus berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Letakkan semua pergumulanmu, letakkan semua kesusahanmu, letakkan semua kesulitanmu di bawah kaki Kristus. Karena kita akan melangkah bersama Kristus. Kita akan melepaskan semua beban kehidupan ini. Dan kita punya iman mengajar kita untuk terus menatap kepada Kristus yang bangkit, kepada Kristus yang hidup, berpengharapan, bersandar, dan menyerahkan seluruh kehidupan ini kepadanya, karena ialah sumber kehidupan kita. Selamat Paskah, Kristus saudaraku. Selamat menikmati kemenangan. Selamat menikmati keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kita dengan cuma-cuma. Isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Jadikan hidup ini berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan biarlah melalui kehidupan kita, cahaya kemenangan Kristus itu juga ternampakkan bagi orang lain dan membawa orang lain hidup di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan